kita lihat Mazmur 141 ayat yang ke-8. 141, 8. Lama. Mazmur 141 ayat 8. Tetapi kepadamulah, ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Saya baca lagi firman Tuhan ini. Tetapi kepadamulah, ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Satu teriakan dari pemazmur. Mazmur itu tehila atau tehilim. Tehila atau tehilim itu nyanyian hati, nyanyian kehidupan. Di saat pemazmur sedang ada dalam masalah, dalam persoalan, dalam pergumulan, maka yang dilakukan oleh pemazmur adalah matanya tertuju hanya kepada Tuhan. Matanya hanya tertuju kepada Tuhan. Dan ketika matanya tertuju kepada Tuhan, maka Bapak Ibu tidak membuang kekuatan kita ke sana kemari untuk sesuatu yang tidak penting atau tidak berguna. Tapi mata yang tertuju kepada Tuhan akan membuat kita fokus, membuat kita tidak kehilangan arah atau kehilangan tujuan. Karena bagi saya bahwa orang yang tidak punya tujuan, dia akan sampai di mana-mana. Tapi kalau orang punya fokus dan punya tujuan, dia tidak akan takut sekalipun ada badai, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada ujian kehidupan. Tapi karena dia fokus, saya percaya dia akan tetap sampai pada tujuan. Contoh, kalau Bapak Ibu hari ini, saya ajak Bapak Ibu, saya lagi di Jakarta, saya ajak Bapak Ibu, misalnya kita dari Semarang, kita mau terbang ke Jakarta, kita naik pesawat, dan ketika kita naik pesawat sudah pakai seatbelt, pintu pesawat sudah tutup, lalu tiba-tiba pilot berkata, penumpang yang terhormat, saya juga mau bingung antar Anda kemana. Kira-kira Bapak Ibu masih tetap mau ada dalam pesawat? Saya percaya pintu emergensi akan kita buka, lalu kita akan lompat, dan kita akan keluar ramai-ramai dari pesawat. Karena pilotnya tidak tahu tujuan mau antar kita kemana. Tapi kalau pilotnya berkata bahwa pesawat ini akan membawa Anda ke Jakarta, kita akan terbang dalam waktu kurang lebih hampir 1 jam, dan Bapak Ibu, di tengah jalan ada badai, di tengah jalan ada cuaca yang kurang baik, dan kita bisa tidur nyenyak karena kita percaya bahwa pilot sudah tahu tujuan, kita akan landing di Jakarta tepat pada waktunya. Saya percaya bahwa orang yang fokus pada Tuhan, dia tidak nyasar. Dia akan alami masalah, akan alami persoalan, tapi dia tidak akan jatuh. Sekalipun dia jatuh, tapi tidak akan jatuh tergeletak. Alkitab katakan dia akan bangkit dan akan melihat kemuliaan Tuhan. Mazmur 26, ayat 2 sampai ayat yang ke-6 berkata, ujilah aku ya Allah, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbamu, ya Tuhan. Ayat yang ketiga berkata, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran. Matanya Daud tertuju kepada kasih setia. Kata kasih setia dalam bahasa Ibrani dipakai kata keset. Keset itu tidak pernah dipajang, Bapak Ibu. Keset kita di rumah itu tempat segala kotoran. Dan Yesus datang. Nanti sebentar lagi kita masuk Jumat Agung dan Paskah bulan depan, awal bulan depan. Dan kita akan merayakan bagaimana Yesus datang menjadi keset, menanggung segala dosa, menanggung segala kotoran, kelemahan saudara, kemiskinan kita, dan memberikan kepada kita lebih daripada pemenang. Pertanyaannya begini, kalau mata yang harus tertuju kepada Tuhan, mata yang harus fokus kepada Tuhan, apa arti fokus yang Tuhan mau saudara dan saya kerjakan? Yang pertama, fokus itu berarti mengambil semua sumber, mengambil semua informasi, mengambil semua ide, lalu disalurkan kepada satu tujuan. Ketika Bapak Ibu datang dalam ibadah seperti ini, maka Tuhan mau kita fokus. Orang yang fokus itu tanda bahwa dia lapar dan haus akan firman Tuhan. Orang yang fokus itu tanda bahwa dia menghargai Tuhan. Orang yang fokus itu tahu bahwa dia punya fear of God. Dia punya roh takut akan Tuhan. Fokus itu berarti mengambil semua sumber. Ketika Bapak Ibu fokus,
maka Bapak Ibu akan dapat semua makanan rohani. Bapak Ibu akan dapat firman Allah. Bapak Ibu akan dapat berkat. Bapak Ibu akan terima karunia. Ketika Bapak Ibu berhadapan, datang ke ibadah, dan berhadapan dengan orang-orang yang Tuhan urapi mereka dengan karunia-karunia, fokuslah kepada apa yang Tuhan mau Bapak Ibu terima. Maka saya percaya bahwa pengejaran akan karunia akan membuat Anda dan saya menjadi keserupaan dengan orang itu. Ketika kita mengejar Yesus, mengejar karunia-karunia-Nya, melakukan seperti yang Tuhan mau, maka jadi serupa dengan Kristus. Fokus dalam informasi kepada firman Allah, maka kita akan menyalurkan itu kepada hal-hal yang baik. Pekerjaan kita jadi jujur, kita akan bergaul dengan orang-orang benar, orang-orang baik, kita tidak akan melakukan dosa, kita tidak jadi orang penipu, tapi kita melakukan kebenaran. Itulah sebabnya fokus akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Fokus akan menghasilkan kekuatan yang tidak terkalahkan. Amin. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Fokus akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Kalau kita perhatikan ketika Musa mati dalam Yosua 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-9, maka Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa. Dan kita tahu bahwa Yosua ini adalah budaknya Musa. Dia pembantunya Musa. Dia orang cuci baju, dia orang yang masak, dia orang yang pegang kopernya Musa. Dan ketika Musa mati, maka Tuhan berkata begini kepada Yosua, "Aku, hambaku Musa telah mati, karena itu siapkan dirimu, kamu yang akan memimpin bangsa ini untuk membawa mereka menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah Kanaan." Wow. Alkitab berkata bahwa fokus itu seperti kamera yang difokuskan kepada seseorang, maka kita jadi yang namanya pemain utama. Amin. Kita jadi aktor. Jadi ketika Bapak Ibu ada dalam problem, dalam masalah, maka kamera Tuhan difokuskan kepada saudara. Maka yang akan tampak di foto itu hanyalah saudara atau tempat. Kalau Anda dan saya punya kamera, Anda fokus foto kepada suami, fokus ke foto kepada keluarga, maka fokusnya itu kepada keluarga Anda. Maka kamera itu akan difokuskan ke sana. Sama. Ketika Bapak Ibu dan saya fokus, maka akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Dalam Yosua 1 ayat 2 sampai ayat 9 dikatakan bahwa Musa telah mati. Musa mati bukan berarti rencana Tuhan gagal. Namun rencana Tuhan tidak berhenti sampai di situ saja. Rencana Tuhan tidak berhenti sampai di Musa. Melainkan tetap berjalan melalui kehidupan Yosua. Bapak Ibu perhatikan baik-baik bahwa ini musimnya di mana Tuhan tidak lagi pakai idol. Ya, kekristenan bukan membangun idol. Kekristenan bukan memfokuskan kepada seseorang, tapi memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Amin. Pelayanan bukan fokus kepada idol. Pelayanan fokus kepada Tuhan yang adalah raja di atas segala raja. Kalau kita lihat Ibrani pasal 12 ayat yang kedua, biarlah matamu tertuju kepadaku, dan aku akan memimpin engkau dari kemuliaan kepada kemuliaan. Terjemahan yang Alkitab The Message mengatakan, aku akan membawa engkau dari lapisan kemuliaan kepada lapisan kemuliaan. Tingkatan kemuliaan yang satu kepada tingkatan kemuliaan yang lain akan terjadi ketika kita fokus kepada Tuhan. Dan Tuhan berpesan kepada Yosua agar ia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tidak menyimpan ke kanan atau ke kiri artinya harus tetap fokus. Hari-hari ini Bapak Ibu, kalau kita mau berhasil, maka harus fokus. Kalau kita mau sukses, maka harus fokus. Amin. Kacamata dipakai untuk membantu lensa mata agar bisa fokus sehingga kita dapat melihat dengan jelas. Saya pakai kacamata, kalau saya lepas begini, saya lihat Bapak Ibu agak kabur Bapak Ibu. Tapi ketika saya pakai kacamata, itu bisa membuat saya bisa fokus sehingga dapat melihat dengan jelas. Amin. Sama. Tuhan berkata kepada Yosua, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kata lainnya adalah Tuhan berkata kepada Yosua, kamu harus fokus supaya dapat berhasil. Dan saya percaya bahwa orang yang berkacamata tidak akan bisa melihat dengan jelas jika tidak memakai kacamatanya, karena matanya tidak bisa fokus. Haleluya. Sama dengan atlet. Dulu saya 15 tahun ya, ada di dunia bela diri, jadi atlet. Atlet yang akan bertanding tidak boleh pegang
selpon atau telepon seluler sambil bertanding sambil telepon, "Hei, kamu di mana? Ayo sebentar ya, kita dine in, kita makan ya. Ayo kita dinner malam." Sambil bertanding seperti itu, satu kali dipukul KO-nya, langsung 30 kali KO-nya. Ya. Tapi kita harus fokus supaya pikiran tidak terganggu dengan hal-hal yang lain. Sama juga seperti kita. Jika tidak fokus, maka kita akan gagal karena tidak bisa melihat tujuan dan rencana Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab sambil nonton televisi, kalau kita baca Alkitab sambil ngobrol dengan yang lain, kalau kita berdoa dan telepon bunyi, kemudian kita angkat telepon dulu ngobrol 30 menit, kemudian berdoa lagi, itu namanya orang tidak fokus. Setiap kali saya berdoa, saya tidak mau diganggu. Saya katakan kepada orang di rumah, ketika saya lagi bicara dengan Tuhanku dan Rajaku, saya nggak mau diganggu. Amin. Haleluya. Tuhan memberikan informasi kepada Yosua dalam Yosua 1 ayat 2 dan 5. Dan dia menjanjikan, Tuhan menjanjikan bahwa ia tidak akan membiarkan dan ia tidak akan meninggalkan Yosua. Ketika kita fokus, maka kita akan dapat yang namanya kingdom protection dan kingdom supply. Kita akan dapat supply kerajaan dan proteksi kerajaan. Ketika Bapak Ibu fokus kepada Tuhan, maka kita akan melihat perkara-perkara besar. Ingat ketika murid-murid sedang ada di tengah Danau Galilea, pada waktu jam 3 subuh, dan gelombang besar sudah datang dan meniup kapal mereka. Air masuk ke dalam perahu mereka dan hampir tenggelam. Mereka ketakutan. Dan Yesus datang berjalan di atas air. Dan mereka berkata, "Itu hantu." Tapi Tuhan berkata, "Jangan takut, ini aku." Dan Petrus berkata, "Kalau itu engkau Tuhan, suruh aku keluar dan berjalan di atas air." Dan Tuhan berkata, "Keluarlah." Dan Petrus keluar dari perahu kehidupannya, perahu pelayanan pekerjaannya. Matanya tertuju kepada Yesus. Selama matanya tertuju kepada Yesus, dia tetap berjalan di atas air. Tapi ketika perasaannya main, ketika dia merasa tiupan angin, maka dia tenggelam. Bapak Ibu harus tahu, perasaan itu mendustai, tapi iman itu kebenaran. Ketika mata Bapak Ibu tertuju kepada Tuhan, itulah langkah iman. Itulah langkah untuk kita melakukan perkara-perkara besar. Dan Alkitab berkata, Yosua 1 ayat 2 dan 5, ia menjanjikan bahwa ia tidak akan membiarkan, bahkan meninggalkan Yosua. Akan ada kingdom supply dan kingdom protection. Akan ada proteksi kerajaan dan akan ada yang namanya supply kerajaan yang akan Tuhan perintahkan kepada kita. Bapak Ibu, ketika mata, hati, pikiran kita tertuju kepada Tuhan, maka kita tidak akan dibiarkan. Kita akan ditolong oleh Tuhan. Tuhan juga sudah memberikan kepada kita firman Tuhan dalam Matius 28, ayat 19 dan ayat 20. Alkitab katakan, "Pergi jadikan semua bangsa muridku." Fokus kita adalah bukan tentang apa yang kita punya, tentang harta kita, kedudukan, prestasi kita. Tapi fokus kita selama kita ada di dunia ini adalah memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya untuk Tuhan. Kita dipanggil bukan untuk memuridkan 1-2 orang, tapi kita dipanggil untuk memuridkan bangsa-bangsa. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Pemuridan bukan cuma untuk kota, bukan cuma untuk satu bangsa, tapi pemuridan untuk bangsa-bangsa. Kita harus fokus agar kita bisa melihat dan mencapai tujuan sesuai rencana Tuhan. Kegagalan terbesar kita adalah ketika masalah datang, maka kita lihat masalah melampaui melihat Tuhan. Orang yang fokus, dia akan sampai kepada tujuan dan akan sampai kepada rencana besar Tuhan, menggenapi rancangan besar Tuhan dalam hidupnya. Hal yang kedua adalah, Bapak Ibu harus membangun yang namanya tempat kesepakatan. Kita harus memiliki yang namanya tempat kesepakatan. Tempat kesepakatan tubuh, jiwa, dan roh ada di satu tempat. Ada orang yang datang ibadah, tapi pikirannya di tempat lain. Ada orang yang datang ibadah, tapi tubuhnya kepingin ada di tempat lain. Ada orang yang datang ibadah, tapi rohnya tempat lain tidak terkoneksi dengan Tuhan. Tapi malam ini saya ingin ajarkan kepada Bapak Ibu, kita harus punya tempat kesepakatan. Sebab saya percaya bahwa di mana ada kesepakatan, maka di situ mujizat terjadi. Matius 18-20 berkata begini, "Jika 2-3 orang daripadamu sepakat berkumpul, berdoa, meminta apapun, maka yang pertama adalah Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Yang kedua, Tuhan mendengarkan doa-doa mereka.
Dan yang ketiga, Tuhan akan memerintahkan berkat dalam hidup mereka. Jadi keunitian, kesepakatan itu adalah dasar dari kehadiran Tuhan. Kesepakatan juga adalah dasar dari jawaban-jawaban Tuhan. Dan yang ketiga, kesepakatan juga adalah dasar dari berkat-berkatnya. Mazmur 133 ayat 1-3. Apabila kita hidup rukun bersama dalam keunitian kesepakatan, maka dikatakan begini, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Wow. Dalam Filipi 3 ayat 13-14 berkata, saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, Alkitab berkata begini, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Fokus kepada apa yang di hadapanku. 1 jam yang lalu, itu sudah jadi sejarah. Tapi 1 jam yang akan datang, itu begitu suci, begitu mulia. Tuhan ada di sana. Saat kita memuji dan menyembah Tuhan, semua harus diarahkan kepada Tuhan saja. Saudara tahu bahwa kita ibadah bukan cuma untuk orang lihat celebrate. Ibadah itu bukan celebrate, tapi ibadah adalah sebuah penyembahan yang fokusnya hanya kepada Tuhan. Ingat bahwa Yesus mencari penyembah-penyembah benar yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Amin. Jangan hanya tubuh ada di gereja, tapi pikiran di tempat lain. Pada saat ada unity, pada saat ada kesepakatan, maka ada kuasa besar dinyatakan di sana. Kalau Bapak Ibu perhatikan Alkitab, ketika Jonathan sepakat dengan bujaknya, maka mereka menjadikan orang Filistin menjadi orang-orang yang kalah. Alkitab katakan Tuhan ikut campur tangan dalam kesepakatan mereka dan membawa kemenangan besar melalui Jonathan dengan bujaknya. Matius 18 ayat 19 berkata, jika 2 orang daripadamu sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku di sorga. Hari ini, kalau Bapak Ibu dalam pergumulan, dalam masalah, dalam persoalan, dalam tantangan, anak-anak muda, misalnya Bapak Ibu sedang dalam pergumulan, ajak suamimu, ajak istrimu, ajak temanmu doa dalam keunitian. Dan lihat kesepakatan, karena kesepakatan akan melahirkan kuasa besar. Kesepakatan akan melahirkan kemenangan besar. Kesepakatan akan melahirkan terobosan besar. Kesepakatan akan membawa kita kepada level-level yang berbeda. Kesepakatan akan membawa Anda lebih maju dari orang-orang lain. Dan kesepakatan akan menjaga semua yang ada pada kita tidak hilang. Tapi akan membawa Anda dan saya ada dalam berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Yang ketiga adalah Bapak Ibu, belajar berkata tidak. Kalau tadi hal yang pertama saya katakan, bahwa fokus berarti mengambil semua sumber, mengambil semua informasi, ide lalu disalurkan kepada tujuan. Dan tujuan kita adalah Tuhan. Yang kedua adalah, saudara harus punya tempat keunitian, tempat kesepakatan, roh, jiwa, dan tubuh harus sepakat. Maka kita akan melihat kemenangan besar. Dan yang ketiga, bahwa kalau orang yang fokus pada tujuan itu, dia selalu bisa belajar berkata tidak. Harus berani berkata tidak pada keinginan daging. Berani berkata tidak kepada prioritas yang tidak benar. Harus berani berkata tidak kepada hal-hal yang membawa Bapak Ibu semakin jauh daripada Tuhan. Harus berani berkata tidak kepada hal-hal yang membawa kita ke dalam dosa. Contoh orang yang kehilangan fokus adalah orang yang sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Biasanya urus dirinya sendiri, urus pekerjaannya, urus bisnisnya. Apa nggak boleh kerja? Apa nggak boleh bisnis? Boleh. Tapi kalau Bapak Ibu ngurus itu lebih daripada Bapak Ibu punya waktu dengan Tuhan, maka itu penyembahan berhala. Hagai pasal 1, ayat 9 dan ayat 11 berkata begini. Tuhan berkata, bahwa kamu bawa pulang banyak ke rumah, tapi kamu taruhlah pundi-pundi yang berlobang. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tapi tetap dingin. Kenapa? Karena kamu hanya urusin rumahmu sendiri dan tidak membangun rumah Tuhan. Tidak membangun rumah rohani. Tidak punya waktu berdoa, tidak punya waktu baca Alkitab. Tidak punya waktu duduk merenungkan firman Tuhan. Tidak punya waktu untuk ibadah. Mereka sibuk dengan urusannya sendiri. Mereka kehilangan fokus mereka.
Yang kedua adalah, Lukas 15 berkata judulnya adalah anak yang hilang. Dikatakan bahwa anak bungsu hilang. Dalam cerita ini, anak bungsu menghabiskan hartanya, harta bapaknya, dan berfoya-foya. Nanti Bapak Ibu baca Lukas 15 ayat 13. Dan anak sulung di rumah, dia punya harta yang banyak, tapi tidak bisa menikmati, tidak bisa bersyukur atas berkat yang dimiliki. Dan dia penuh dengan iri hati, penuh dengan marah. Jadi sesungguhnya dua-dua hilang. Dua anak bapak ini hilang. Kan ini perumpamaan tentang kerajaan Allah. Anak bungsu hilang, menghabiskan harta bapaknya berfoya-foya. Dan anak yang sulung penuh dengan hartanya di rumah, tapi penuh iri hati dan marah, tapi juga terhilang dalam rumah. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, ini merupakan 3 jenis orang Kristen. Kristen anak bungsu, Kristen anak sulung, dan Kristen bapak. Kita harus jadi Kristen bapak, supaya bisa menerima Kristen anak sulung, bisa menerima Kristen anak bungsu, bisa menerima kelemahan mereka, menutupi kelemahan mereka, dan membimbing mereka untuk mereka lebih mengenal tentang kebenaran. Mereka tidak bisa fokus kepada tujuan, mereka hanya fokus dengan harta, mereka hanya fokus dengan apa yang dimiliki oleh bapaknya. Kekristenan bukan menyangkut apakah saya punya uang banyak atau tidak, apakah saya punya gedungnya besar atau tidak, jemaatnya banyak atau tidak. Kekristenan bukan menyangkut tentang itu. Kekristenan menyangkut tentang siapa yang kita tinggikan, siapa yang kita muliakan melebihi semua yang ditawarkan oleh dunia kepada kita. Bukan berarti bahwa saya anti punya uang banyak. Tidak. Kita punya uang banyak boleh. Kita punya kedudukan bagus boleh. Kita punya prestasi boleh. Tapi semuanya itu adalah fasilitas untuk mendukung kita di dunia ini untuk melayani Tuhan. Jangan seperti anak terhilang, anak bungsu yang terhilang, dan anak sulung yang dalam rumah, yang dua-duanya terhilang di dalam rumah. Dan yang ketiga adalah orang yang kurang persiapan. Matius 25 ayat yang ketiga dikatakan begini. Kita harus siap dengan yang terbaik. 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana, 5 gadis bicara tentang gereja bodoh dan gereja bijaksana. Kenapa Tuhan bilang mereka bodoh? Karena tidak punya persiapan. Mereka punya pelitanya nyala, tapi tidak punya minyak. Minyak bicara tentang doa, pelayanan, pekerjaan Tuhan yang mereka kerjakan. Tapi mereka tidak kerjakan. Mereka hanya cuma mau menyala saat itu, tapi mereka tidak mau terlibat dalam persiapan. Kehidupan mereka tidak dipersiapkan dengan baik. Mereka tidak punya waktu quality time dengan Tuhan. Mereka tidak punya waktu mendengarkan suara Tuhan. Mereka tidak punya waktu untuk ibadah, untuk berbagi, untuk menabur, untuk extending the kingdom, untuk memperluas kerajaan Allah. Mereka pikir ketika mereka diberkati itu untuk diri mereka. Ketika diberkati untuk memperbesar apa yang ada pada mereka. Mereka tidak berpikir tentang bahwa semua yang mereka punya itu datang daripada Tuhan. Sehingga akhirnya membuat mereka tidak fokus tentang panggilan Tuhan. Mereka tidak fokus tentang rencana Tuhan. Karena mereka kurang persiapan. Dan satu waktu nanti ketika mereka tidak memperbaharui hidup mereka, mereka menjadi 5 gadis yang bodoh. Dan saya berdoa Bapak Ibu bukan 5 gadis yang bodoh. Tapi kita adalah 5 gadis bijaksana. Yang punya persiapan minyak. Ada kehidupan doa. Ada kehidupan dalam doa, pujian, penyembahan, baca firman, lakukan firman. Ada pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita boleh ada dalam dunia politik, tapi politik kita bukan cuma politik praktis, tapi politik etika. Kita boleh ada di dunia keuangan, tapi kita kerja dengan jujur. Kita ada di dunia marketplace, kita ada di dunia bisnis. Tapi kalau kita jual barang dan itu palsu, kita bilang itu KW1, KW2. Jangan itu KW1, KW2, kita bilang itu asli. Dan kita kerja dan kita nipu orang lain untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Kita tidak fokus dan tidak punya persiapan. Haleluya. Dan Tuhan Yesus tidak pernah kehilangan fokus. Ketika dia disalib, dia tetap mengarahkan fokusnya kepada panggilan dan rencana Bapa. Dan perkataan yang paling terakhir adalah tetelestai. It is finished. Sudah selesai. Dia fokus kepada tujuan. Dia ditantang. Yesus mengalami 3 ujian besar. Dia ujian pertama adalah ujian penolakan. Aku datang kepada milik kepunyaanku sendiri, tapi milik kepunyaanku menolak aku. Namanya ujian penolakan. Ujian ini adalah ujian harga diri. Ketika dia ada di salib, dan orang-orang yang menyalibkan dia berkata, kalau engkau anak Allah, turun dari salib itu dan mau tonjolkan diri bahwa mampu, lalu hanya menunjukkan kemampuan itu kepada beberapa orang yang berteriak-teriak. Dia punya tujuan besar.
Dia ada di sana untuk menebus saudara dan saya, supaya kita tidak ada di bawah hukum dosa, tapi kita ada di bawah yang namanya hukum kasih karunia. Amin. Saat disalib, ia tetap mengarahkan fokusnya kepada panggilan dan rencana Bapa. Dan rencana Bapa adalah menyelamatkan kita dari dosa, membeli kita dari pasar dosa, dan menyelamatkan kita dengan darahnya. Amsal 23:26 berkata, "Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku." Saya baca sekali lagi Amsal 23:26. "Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, dan biarlah matamu senang dengan jalan-jalan." Matamu senang dengan segala jalan-jalan. Ketika kita berikan hati kita kepada Tuhan, maka mata kita akan senang dengan jalan-jalan Tuhan. Hari ini saya doa, biarlah mata Bapak Ibu hanya fokus kepada Tuhan. Kalau ada masalah, jangan lihat masalah lebih besar daripada Anda melihat Tuhan yang lebih besar. Kalau ada persoalan, jangan lihat persoalan lebih besar dari melihat Tuhan yang lebih besar. Kalau orang mengatakan sesuatu yang tidak baik kepada Anda, jangan melihat perkataan itu sebagai musuh atau membenci orang itu. Lihat bahwa di balik itu Tuhan sanggup mengubah itu menjadi berkat bagi saudara. Sehingga kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan. Bapa di sorga, hamba sudah selesai menyampaikan isi hati. Dan aku percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah kekuatan sendiri. Ada yang datang di sini yang punya problem dengan pinggang kanan dan tulang belakang yang sakit. Hari ini saya lihat bahwa tulang belakang Anda seperti sebuah tonggak yang sangat hitam. Dan bentuknya itu seperti di bawahnya ada kakinya. Jadi T terbalik, huruf T terbalik. Tiba-tiba ketika perkataan firman ini disampaikan, perkataan nubuatan ini disampaikan, maka saya lihat itu berasap. Dan kesembuhan terjadi menurut Yeremia 3:3 yang ke-6. Tuhan telah memberikan kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah. Aku katakan Yeremia 30:17, Tuhan telah memberikan kekuatan dan kesehatan. Aku katakan Roma 4:17, Tuhan telah menciptakan yang tidak ada menjadi ada, apalagi yang sudah ada. Sembuh dan pulih dalam nama Yesus. Dan aku cabut setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga. Menurut Matius 15:13, aku cabut sampai ke akar-akarnya. Dan aku katakan out dan out, sembuh dalam nama Yesus. Yesaya 53 ayat yang ke-5, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Dan Yesaya 55 ayat 11, setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu akan melaksanakan apa yang dikehendaki, berhasil dalam apa yang disuruhkan kepadanya. Beberapa daripada Anda kurang lebih dalam 2-3 minggu ini punya problem dengan pencernaan Anda sering ke belakang, dan Anda selalu punya masalah dengan usus Anda punya masalah dengan lambung Anda sering pergi ke kamar mandi terus-terusan. Tapi malam ini kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kekuatan Tuhan berikan. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus Tuhan, aku lepaskan kuasa Allah dan kesembuhan terjadi. Terima itu, terima kekuatan itu, terima anugerah dari Tuhan itu. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.